Everybody clap your hands. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When my Jesus won. He washed my sins away. Woo, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, when Jesus was. When my Jesus was. When Jesus was. He washed my sins away. Oh, happy day. He taught me how to walk, fight and pray, Good God. Hey. fight and pray, and live rejoicing every day. Oh Lord, good God, every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus won. When Jesus won. When my God won. When Jesus won. Oh, when he won. When Jesus won. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, happy day. Come on. Are you happy about it? He taught me how to walk, fight and pray. My God. My God, Good God. fight and pray, and live rejoicing. Live rejoicing. Yes, I do. Every day. Oh, my God. Every day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus won. When Jesus won. When Jesus won. Jesus won. When Jesus He won. washed my sins away. Oh, happy day. Oh, Happy day. oh, happy. I know, yeah. Happy day. Happy, 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 happy day. Talking about a happy Happy day. He washed my sins away.
Just wanna be with you.
Shabbat Shalom, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bersyukur kita bisa pada hari Sabat ini kembali berjumpa secara online untuk belajar Torah bersama-sama. Seperti biasa, setiap hari Sabat kita belajar Torah Adonai Elohim, Bapa Surgawi kita, dengan memakai sistem parasha. Hari ini kita akan membahas parasha Shoftim, yang artinya hakim-hakim, yang mencakup bagian Alkitab Ulangan 16 ayat 18 sampai 21 ayat 9. Dan dalam parasha ini terdapat ayat-ayat yang berbicara tentang seorang nabi sesudah Mose atau Musa yang akan menyatakan firman Tuhan kepada umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Namun sebelum kita belajar Torah, mari kita mengucapkan berkat atas Torah lebih dahulu. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu bimespotav, vetsifanu la'asok bedivrei Torah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam yang menguduskan kami dengan perintah-perintahnya, dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Amin. Mari kita membaca Ulangan 18 ayat 15 sampai 21. Ulangan 18 ayat 15 sampai 21. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Adonai Elohimu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Adonai Elohimu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Adonai Elohimku, dan api yang besar ini tidak mau aku lihat lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Adonai kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ulangan 18 ayat 19. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata-kata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Adonai? Nah, ini pertanyaan yang terakhir bagian Alkitab dari bagian Alkitab yang kita baca. Jadi kita baru saja membaca Mose berpesan kepada generasi baru Israel. Jadi generasi baru ini adalah generasi yang bukan keluar dari Mesir, generasi yang lahir di padang gurun, yang siap memasuki tanah perjanjian. Mereka berkumpul pada waktu ini diucapkan itu di dataran Moab. Ya, kita bisa membaca pada bagian Alkitab sebelumnya. Dan Mose berpesan kepada generasi baru Israel ini bahwa di masa depan Adonai Elohim akan membangkitkan seorang nabi seperti dirinya dari antara saudara mereka. Nah, frasa seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, ditujukan kepada umat Israel yang berdiri di hadapannya. Dan ini jelas merujuk pada garis keturunan Abraham dari Yitzhak dan dari Yaakov, yang kemudian namanya diubah menjadi Israel. Jadi Yaakov itu nama lainnya adalah Israel.
dan keturunan Yakov itu disebut Bani Israel atau anak-anak Israel dan kemudian menjadi bangsa Israel. Jadi Israel itu adalah nama lain dari Yakov. Dan sekarang sudah menjadi nama bangsa yang adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakov. Jadi perlu dicatat nubuat ini ditujukan kepada sekali lagi bangsa Israel, bukan dari garis keturunan yang lain seperti Ismail atau Esaf. Bukan dari mereka, tapi dari keturunan Ishak dan kemudian dari keturunan Yakov. Selanjutnya, frasa akan dibangkitkan bagimu oleh Adonai. Dijelaskan oleh Rashi, seorang komentator Torah abad 11, berarti bahwa Tuhan membangkitkan nabi-nabi seperti Mose dimulai dari Yosua. Jadi di satu sisi interpretasi ini benar. Yosua adalah seorang nabi seperti Mose dalam hal ia ditumpangi tangan oleh Mose untuk memimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian sesuai dengan kehendak Tuhan. Namun jika kita perhatikan keseluruhan hidup Yosua, maka Yosua lebih kepada pahlawan perang daripada nabi. Karena Yosua memimpin Israel untuk berperang melawan suku-suku yang ada di tanah Kanaan yang melawan umat Israel ketika umat Israel masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi hidupnya banyak sekali dipakai untuk berperang. Karena itu dia lebih dipandang sebagai seorang pahlawan daripada nabi. Nah, di sisi lain, secara profetik dan juga secara tipologis, nabi yang dinubuatkan seperti Mose adalah Hamasiah, Sang Mesias, yang artinya yang diurapi. Midras Rabbinik merujuk Mose dan Mesias sama-sama sebagai penebus yang pertama dan penebus akhir. Jadi Mose disebut penebus awal, penebus pertama, karena memimpin Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian pada kemerdekaan. Nah, kemudian di akhir zaman, maka peran penebusan itu juga akan disandang oleh Mesias yang akan membawa umat Israel yang tersebar di berbagai belahan dunia kembali ke tanah perjanjian Israel atau Kanaan, dan karena itu fungsinya sama seperti Mose, membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Tapi yang satu awal, yang satu akhir. Mose disebut penebus awal, penebus yang pertama, sedangkan Mesias disebut sebagai penebus terakhir. Nah, jadi kehidupan dan pelayanan Mose menciptakan satu prototipe bagi Mesias dengan mensejajarkan penebusan pertama dengan penebusan akhir dengan pola yang sama, ya. Karena itu para rasul mengidentifikasi Yeshua sebagai nabi seperti Mose. Nah, para rasul percaya bahwa Yeshua adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Dan karena itu fungsinya atau dalam tipologi dia sama atau dapat disejajarkan seperti Mose. Simon Kefa, Simon Petrus, murid Yeshua, dalam khotbah di depan banyak orang sesudah menyembuhkan orang lumpuh di Bait Suci menyatakan bahwa Yeshua adalah nabi yang dijanjikan seperti Mose. Yeshua adalah nama Ibrani, nama asli dari Yesus. Yesus itu transliterasi Yeshua ke dalam bahasa Yunani. Lalu dilatinkan menjadi Yesus dan itu diterima dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau memahami bahwa malaikat menyebut nama
anak yang akan lahir kepada ibunya, yaitu Miriam, gadis Ibrani, Miriam, maka dia memakai nama Yeshua. Dan bapa ibunya juga memanggil dia Yeshua. Jadi kita juga memakai istilah Yeshua. Yeshua adalah nabi yang dijanjikan seperti Musa. Itu dikatakan oleh Simon Petrus. Demikian pula Stefanus menunjukkan kepada Sanhedrin bahwa Mesias adalah nabi seperti Mose. Itu dalam Kisah Rasul 7 ayat 37. Sementara khotbah Simon Petrus itu dalam Kisah Rasul 3 ayat 22. Sekarang kita melihat mengapa apa yang dikatakan oleh para murid Yeshua perlu menjadi perhatian kita. Jadi kita melihat mereka menyebut sebagai dalam posisi Mose, Mesias yang terakhir itu. Nah, kita coba cermati atribut yang menjadi ciri Mose tidak dimiliki oleh para nabi sesudahnya. Seperti yang dikatakan di akhir kitab Ulangan. Ini perlu menjadi perhatian kita. Kita baca lagi Ulangan 34 ayat 10-13. Seperti Mose yang dikenal Adonai dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit. Itu pakai perkataan bahasa Ibrania, velo kam. Di antara orang Israel. Dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Adonai di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya. Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Mose di hadapan seluruh orang Israel. Ini berarti tidak ada lagi nabi sebesar Mose. Menurut tradisi, Yosua menulis bagian ini. Tetapi bagian lainnya tetap ditulis oleh Mose. Ini tak dipahami oleh komentator bangsa-bangsa Greko-Roman yang tidak mengenal Mose. Sehingga mereka mengatakan kitab Torah ditulis oleh beberapa orang. Atau ada juga sementara kalangan yang menafsir nabi ini sosok lain yang bukan orang Israel. Bukan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub atau Israel. Nah, keturunan yang lain. Nah, kesimpulan-kesimpulan seperti ini jelas jauh panggang dari api. Nah, kita coba perhatikan. Teks ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Kalaupun Torah itu diterjemahkan ke dalam Septuaginta dalam bahasa Greka atau Yunani, tetapi aslinya bahasa Ibrani. Torah juga bisa diterjemahkan ke bahasa Arab, tapi aslinya bahasa Ibrani. Jadi kita perlu lihat dalam bahasa Ibrani. Karena setelah diterjemahkan, dia tidak memiliki keunikan lagi kata-katanya. Ya. Kata bangkit dalam bahasa Ibrani itu disebut kum. Ini menarik untuk dikaji lebih dalam dengan memperhatikan literatur rabbinik. Dalam Targum Yerusalmi, yang menyalin Ulangan 18 ayat 15 sebagai seorang nabi akan dibangkitkan. Akim dari kum, pakai perkataan akim dari kata kum, oleh Adonai Elohim bagimu dari antara saudara-saudaramu, seperti aku dari Roh Kudus. Dengarlah akan dia. Jadi itu Targum Yerusalmi itu adalah Targum dalam bahasa Aramaik yang dibuat oleh para rabi setelah mereka pulang dari Babilonia. Jadi para rabi ini memberikan semacam ulasan dan di sini kita bisa melihat dalam tulisan Ulangan 18 ayat 15 bahwa saudara-saudara dari antara saudara-saudara itu seorang nabi akan dibangkitkan. Itu pakai perkataan akim dari kum, artinya dibangkitkan ya. Seperti juga dari Roh Kudus. Dan ini dari Roh Kudus. Jadi dibangkitkan oleh Adonai Elohim dari antara saudara-saudaramu seperti aku dari Roh Kudus. Jelas ini mempunyai dimensi ilahi.
Nah, frasa dari Roh Kudus dalam Targum merujuk pada keyakinan bahwa asal Nabi itu bukan saja ragawi, tetapi juga surgawi dalam waktu yang sama. Jadi dia itu dari surga, tapi dia juga lahir secara ragawi. Dia jadi bersifat surgawi, tetapi dia lahir di bumi dalam bentuk ragawi. Sang Nabi bukan saja dimunculkan oleh Adonai Elohim, tetapi juga akan datang ke dunia ragawi secara supranatural. Kelahirannya supranatural. Dan ini sesuai dengan Mika 5 ayat 1. Saya baca untuk saudara, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perbandingan serupa dilakukan oleh penduduk kota Nain ketika mereka melihat seorang pemuda di Nain yang mati dan siap dikubur. Yeshua atau Yesus berkata kepada rombongan iring-iringan untuk memakamkan pemuda ini. Dan dia berkata, anak muda, kum, bangkit. Dan pemuda itu bangkit, hidup kembali. Melihat ini, penduduk Nain berseru, seorang nabi besar telah dibangkitkan di tengah-tengah kita. Itu Lukas 7 ayat 14. Nah, jadi karena mereka melihat di depan mereka dengan mata kepala sendiri bahwa seorang dapat membangkitkan orang mati, lalu pikiran mereka lari kepada apa yang dikatakan oleh Mose. Seorang nabi sama seperti aku akan dibangkitkan dari antara saudara-saudara. Lalu mereka berkata, ini dia nabi besar itu yang telah dibangkitkan di tengah-tengah kita. Ya, jadi jelas sekali apa yang dinubuatkan oleh Mose dalam Ulangan 18 ayat 15 diteguhkan baik oleh Simon Kefa itu di dalam Kisah Rasul pasal 2, kemudian oleh Stefanus Kisah Rasul pasal 7 ya. Kemudian sekarang diteguhkan lagi sebelum mereka bahkan diteguhkan oleh orang-orang di Nain, di kota Nain dalam Lukas 7 ayat 14. Jadi ini satu keajaiban, membangkitkan orang mati itu satu keajaiban yang juga dilakukan oleh Elia dan Elisa. Jelas penduduk Nain memandang Yesus sebagai seorang nabi yang setara dengan nabi-nabi Alkitabiah lainnya. Bahkan menunjukkan hubungan yang khusus dengan nubuat Mose dalam Torah tentang seorang nabi besar yang merujuk kepada Sang Mesias yang diurapi. Nah, kita lihat lagi. Frasa tidak ada lagi nabi yang bangkit pakai perkataan velo kam di antara orang Israel juga mengandung makna lain. Jadi kita melihat membaca Torah itu dari berbagai sisi. Ini yang disebut dengan cara berpikir siklis. Kita membaca Torah dari berbagai sisi. Ya, kita sedang mempraktekkan itu. Ya, dengar baik-baik. Jadi perkataan velokam itu nabi yang bangkit di antara orang Israel juga mengandung makna lain, yaitu nabi itu juga akan bangkit. Jadi selain dia diambil dari umat Israel, tapi nabi itu sendiri akan bangkit. Tidak ada yang dapat memakai ayat Torah ini ditujukan kepada nabi lain. Di lingkungan nabi-nabi di Israel, ya, apalagi di luar, ya, tidak ada nabi yang seperti ini mati dan bangkit, kecuali satu pribadi, yaitu Yeshua dari Nazaret. Tidak ada yang lain. Jadi ayat ini dapat digenapi dari berbagai sisi oleh Yeshua HaMashiach. Oleh Yesus Kristus, ya. Oleh Yeshua HaMashiach, Yeshua dari Nazaret, bangsa Edom, bangsa Moab,
Arab tak mampu memenuhi kriteria ayat ini. Perhatikan, di lingkungan Israel sekalipun tidak pernah ada orang seperti Yeshua. Apalagi dari Edom, Moab, dan Arab. Tidak mungkin. Tidak ada dalam sejarah. Penting sekali kita memahami bahwa Alkitab dari kitab Kejadian sampai Maleakhi originalnya tertulis dalam bahasa Ibrani. Itu harus menjadi pakem di dalam pikiran kita. Jangan karena kita memakai Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, kita pikir Alkitab itu bahasa Indonesia. Atau memakai Alkitab bahasa Indonesia versi beberapa tahun yang lalu, kemudian ada versi terjemahan yang baru, lalu kalau begitu Alkitabnya berganti. Kata-katanya diganti, itu betul-betul tidak paham. Tidak paham bibliologis. Ya, Alkitab kita harus dipahami oleh setiap orang, baik Kristen, Mesianik, atau juga agama lain, bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang Yahudi dan orang Kristen bangsa-bangsa adalah dari Kejadian sampai Maleakhi dalam bahasa Ibrani. Bukan bahasa lain ya. Kalau bahasa lain itu artinya terjemahan. Nah, bahkan ya kita bisa tahu bahwa semua orang yang dicatat dalam Alkitab, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakov, serta Mose dan para nabi, semuanya berbicara dalam bahasa Ibrani. Bahkan Ismail yang lahir dalam keluarga Abraham juga berbahasa Ibrani. Ya, waktu itu ketika Ismail hidup belum ada bahasa Arab. Bahasa Arab belum muncul pada saat itu. Jadi dipastikan Adonai Elohim ketika berbicara kepada para nabi juga memakai bahasa yang mereka pahami, yaitu bahasa Ibrani. Jadi seluruh kitab suci, ya, historical, Torah, kitab nabi-nabi dan kitab tulisan, ketuvim seperti Mazmur, semuanya dalam bahasa Ibrani. Tapi kemudian memang juga Injil juga ada bagian yang bahasa Ibrani, tapi juga ada bagian-bagian yang ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, itu satu studi yang tersendiri lagi. Nah, kalau ada Tanakh atau Alkitab Perjanjian Lama berbahasa Yunani atau Arab atau Indonesia, itu adalah sekali lagi terjemahan. Naskah asli tidak pernah berubah. Jadi waktu dikatakan Alkitab kita tidak berubah, itu ada pada naskah asli, yaitu bahasa Ibrani. Tidak mungkin berubah, itu sudah tercetak, sudah selesai, tidak akan ada lagi orang mengubah-ubah itu. Jadi penting sekali umat Kristen menghargai bahasa Ibrani. Orang Yahudi menyebutnya, ya, menyebut bahasa Ibrani sebagai bahasa surgawi. Karena memang ketika surga berbicara kepada para nabi, mereka mendengar, nabi-nabi itu di bumi mendengar dalam bahasa Ibrani. Sehingga enggak berlebihan kalau dikatakan bahwa surga berbicara dalam bahasa Ibrani. Kalau begitu bahasa Ibrani itu bahasa surgawi, ya, bahasa yang bersifat surgawi. Karena Tuhan berbicara kepada umatnya dalam bahasa yang dipahami oleh umat dalam bahasa Ibrani. Nah, sekarang kita coba lihat jabatan Mose. Jabatan Mose itu ada 3 jabatan ya. Mose itu menyandang 3 jabatan. Selama pelayanannya, Mose mengisi 3 jabatan mesianik. Dia berfungsi sebagai seorang nabi. Dia adalah nabi yang paling utama, mewakili seluruh bangsa atas nama Tuhan. Dia mengambil peran juga sebagai seorang imam. Perhatikan, Mose juga mengambil peran seorang imam. Mose melayani dalam imamat, mengorbankan dan melakukan upacara ritual sebelum Aharon dan putra-putranya ditabiskan. Sebelum Aharon jadi imam besar, itu adalah Mose. Jadi dia memiliki fungsi atau peran seorang imam. Tetapi Mose juga memimpin bangsa Israel sebagai seorang raja. Perhatikan ini. Raja atas Israel, mengapa? Karena dia menyatakan perang. Dan dia juga menetapkan segala aturan bagi seluruh bangsa. Itu ranah penetapan aturan dan pelaksanaannya, itu ranah eksekutif kita bilang. Itu raja. Jadi sekarang kita bisa melihat bahwa Mose sebagai pemimpin, dia mempunyai 3 jabatan itu sebagai
nabi, sebagai imam, sebagai raja, dan dia juga dalam posisi rajanya dia juga menyandang sebagai eksekutif, dia juga menyandang juga ada bagiannya fungsi hakim dan pemberi hukum. Ya, jadi ini merupakan gabungan barangkali juga dia sebagai seorang imam dan juga seorang raja ya. Jadi Mose dia memiliki jabatan-jabatan itu, dan sekarang karena itu kita bisa melihat hanya Mesias yang akan seperti Mose. Hanya Mesias yang akan seperti Mose, bukan nabi terakhir misalnya seperti Nabi Agabus. Ya, di dalam Kisah Rasul ada Nabi Agabus, itu nabi sesudah Yeshua, itu disebut nabi akhir, itu Nabi Agabus di dalam Alkitab. Jadi peran yang seperti Mose itu dijalankan oleh Mesias, ya, dengan 3 jabatan utama yang tadi sudah saya sebutkan. Daripada Nabi Israel dan di luar Israel, hanya Yesua yang memenuhi 3 jabatan itu, Nabi, Imam, dan Raja. Mazmur 110 menggambarkan Mesias sebagai imam dan pahlawan perang yang merujuk ranah raja. Yesua adalah imam menurut aturan Melkisedek. Tetapi dia juga mencerai-beraikan raja-raja dan menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat bergelimpangan seperti yang tertulis dalam Mazmur 110 ayat 4-6. Saya bacakan, engkau adalah imam selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Bukan Aharon, tetapi Melkisedek. Adonai ada di sebelah kananmu, ia meremukan raja-raja pada hari murkanya, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan, ia meremukan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Dari sungai di tepi jalan ia minum. Oleh sebab itu ia mengangkat kepala. Mazmur 110 ayat 4-7. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan peran Mesias ketika dia datang kembali. Ini tidak pernah terjadi pada kedatangan Mesias yang pertama, tapi pada kedatangan yang kedua. Sebagai Mesias ben David, dia akan melakukan hal ini. Nah, nubuat ini diperjelas dalam kitab Rasuli Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Mesias telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang telah dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Kita lihat dia adalah imam besar sorgawi, ya. Dia bukan imam besar di dunia ini, tapi dia imam besar di hadapan Bapa di sorgawi. Seperti yang dikatakan dalam Imamat 9 dan 11 yang barusan kita baca. Kemudian kita lihat dalam Matius 10 ayat 34, dia mengatakan sebagai seorang imam, dia mengatakan sebagai seorang raja juga, dia mengatakan sesuatu yang dia tunjukkan ketika dia hidup, ya. Dan ketika dia melayani di Israel. Matius 10 ayat 34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Perhatikan dalam kedatangan pertama, Yesua tidak pernah membawa pedang. Karenanya ini merupakan metafor atau kiasan bahwa kedatangan Yesua memisahkan orang percaya dari yang tidak percaya. Kapan itu? Waktu dia datang kedua kalinya. Dia datang kedua kalinya, bukan kedatangan yang pertama, ya. Ayat ini sering dikutip secara miring oleh kaum anti-misionaris. Bukan karena Yesua, tetapi karena orang yang mengaku pengikutnya mengubah salib menjadi pedang. Ungkapan ini merujuk pada perang salib. Lalu ini dihubungkan dengan perang salib. Tidak ada, saya mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesua tidak ada hubungannya dengan perang salib. Karena itu adalah inisiatif dari manusia. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesua Matius 10 ayat 34 itu berhubungan dengan kedatangannya yang kedua, ketika dia memisahkan orang percaya dari orang bukan percaya. Ketika dia membela umatnya dan mengalahkan bangsa-bangsa yang ingin menghancurkan umatnya.
Nah, perkataan Yesus ini benar pada kedatangan yang kedua seperti yang tertulis di dalam Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang Maha Kuasa. Kembali kepada Mose, posisinya terpisah dari semua nabi lainnya karena tingkat wahyu kenabiannya yang besar, melebihi semua nabi lainnya. Adonai berfirman dalam Bilangan 12 ayat 8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Adonai. Ini Adonai sendiri berbicara tentang Mose. Jadi Mose tidak menerima nubuat dalam kiasan atau penglihatan atau melewati agen lain. Dia mendengar langsung suara Adonai berbicara bahwa bahkan dia memandang manifestasi rupa Adonai, dan apa yang ia dengar, ia sampaikan kepada Israel. Jadi Tuhan berbicara kepada semua nabi lain sebelum dan sesudah Mose dengan metode pewahyuan yang biasa, yaitu bisa dengan mimpi, bisa dengan penglihatan, nubuat, atau tanda-tanda. Tetapi tingkat wahyu yang unik kepada Mose membuat nubuatan kepada Mose setara dengan suara Tuhan sendiri. Karena dia dengar suara Tuhan dan apa yang dia dengar dia tulis. Jadi itu persis seperti yang dia dengar, dia tulis. Jadi ini luar biasa. Seperti Mose, Yeshua, junjungan guru kita, Yeshua Rabbeinu, guru kita, mendengar langsung dari Bapa Surgawi. Dia memahami visinya dengan jelas. Dia melihat muka dengan muka dan berbicara mulut ke mulut. Nah ini dicatat di dalam Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Bapa sendiri mengatakan kepada Yeshua dan Yeshua mengucapkannya, sehingga semua orang mendengar dia. Kemudian kita baca dalam Yohanes 14 ayat 10, Yeshua menegaskan kepada murid-muridnya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jelas, Mesias dipandang layak mendapat lebih banyak kemuliaan daripada Mose. Itu kemudian dijelaskan dalam Ibrani 3 ayat 3. Jadi kita lihat juga dalam Yohanes 14 ayat 10 tadi bahwa Bapa diam di dalam dirinya. Ketika Yeshua ada di sini, Bapa diam dalam dirinya. Ketika Yeshua ada di surga bersama dengan Bapa, dia ada di dalam Adonai Elohim. Jadi kita lihat hubungannya demikian. Karena itu dia merupakan satu kesatuan. Ya, satu kesatuan. Yang mengatakan Bapa dan aku adalah satu, adalah ehad. Nah, sekarang kita lihat lagi keunikan Mose. Mose disebut sebagai hamba yang setia di rumah Elohim. Tetapi Mesias adalah anak sulung atas rumah Elohim. Jadi mana yang lebih tinggi tingkatannya? Anak sulung tentunya. Mose cuma hamba, tetapi Yeshua anak sulung. Jadi dia lebih tinggi. Itu istilah-istilah dalam arti kiasan ya. Tetapi itu mengandung makna yang dalam. Mesias bukan sekedar nabi seperti Mose. Dia lebih besar dari Mose. Kehidupan dan pelayanan Mose menjadi prototipe alias bayangan dari Mesias Yeshua. Seperti yang dikhotbahkan oleh Simon Kefa pada hari raya Shavuot, Pentakosta dalam Kisah Rasul 3 ayat 22. Yang tadi sudah kita lihat ya. Serupa seperti Mose, kedudukan pekerjaan Mesias harus mencerminkan pola yang ditetapkan oleh Mose. Kalau Mose membawa Torah tertulis, maka Mesias memberikan makna Torah yang sesungguhnya. Bukan membatalkannya atau menggenapinya untuk menghabisinya, seperti yang sering terdengar dalam diskusi di kalangan teologi Helenis.
Ya, jadi saudara mesti lihat bahwa dia memenuhi semuanya. Makna Torah itu secara lengkap, secara komplit, secara penuh dilakukan oleh Yeshua. Bukan dibatalkan, bukan digenapi untuk diakhiri. Tidak. Itu semua istilah-istilah yang dipakai untuk pelembut tetapi mempunyai makna yang berbeda dari memenuhi. Yang jelas adalah yang penting, yang benar adalah memenuhi Torah secara penuh. Nah, jadi kita perhatikan ya, orang yang mengajarkan Yeshua sudah membatalkan Torah, maka mereka telah membuat Yeshua dipandang sebagai nabi palsu oleh orang Yahudi. Nah, itu berbahaya. Ya, jangan sembarangan ini ya, menyatakan Torah sudah dibatalkan atau Yeshua membatalkan, karena itu jadi kesaksian yang buruk terhadap orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu tidak lagi terbuka kepada Mesias Yeshua, karena kalau dia membatalkan Torah artinya itu Mesias palsu. Dan saudara bertanggung jawab untuk mengajarkan sesuatu yang tidak benar ya, sehingga orang mempunyai pandangan seperti itu. Oke, jadi barangkali kita mesti hati-hati terhadap itu. Jadi pengajaran ini harus dilakukan secara benar, dan ajaran yang tidak benar ya, yang melawan apa yang tertulis di dalam Torah, di dalam seluruh Alkitab, itu akan disingkirkan ya, di lingkungan apapun, di lingkungan teologi yang manapun, itu akan disingkirkan. Ajaran seperti itu akan dilenyapkan oleh Masiah ben David yang akan datang di akhir zaman. Kita akan lihat Nabi Kosher atau Nabi yang layak. Bagaimana kita melihat hal ini? Bagaimana kita mengetahui bila Nabi itu berasal dari Adonai atau bukan? Khususnya bila ia mempunyai karisma atau tanda yang meyakinkan. Torah mengajarkan dua kriteria bagi seorang Nabi Elohim. Pertama, jika seorang Nabi menubuatkan sesuatu yang akan terjadi, nubuatnya harus terbukti benar. Yeshua mengatakan kepada pemuda yang mati di Nain, anak muda, kum, bangkit. Pemuda itu langsung bangkit, hidup kembali. Jadi ucapannya terbukti. Kepada angin ribut di Danau Galilea, dia katakan, tenanglah. Pada waktu itu masih angin ribut, tapi ketika dia katakan, tenanglah, badai itu berhenti. Perkataannya terbukti. Yeshua menubuatkan bait suci akan dihancurkan. Nubuatnya terbukti. Tahun 70, tentara Romawi menghancurkan bait suci sehingga tersisa hanya pagar luar bait suci saja yang kita sebut tembok barat atau tembok ratapan. Jika tanda keajaiban atau prediksi gagal, nubuat akan dianulir. Tetapi jika mujizat, tanda atau nubuatnya itu menjadi kenyataan, itu pun tidak serta-merta membuat seorang Nabi Elohim. Seorang Nabi menjadi disebut Nabi Elohim. Hal ini membawa kita pada kriteria berikutnya, yaitu yang kedua, pesan yang disampaikannya harus sesuai dengan Torah. Jadi pesan yang disampaikannya harus sesuai dengan Torah. Ini ujian besar ini ya. Kalau membatalkan Torah, menyingkirkan Torah, itu pasti bukan Nabi yang dimaksud seperti Mose. Jika di dalam pesannya dia menubuatkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Adonai Elohim Israel, seperti penyembahan berhala, dia adalah Nabi palsu. Sebagai kesimpulan sekarang, Nabi yang dinubuatkan oleh Mose dalam Ulangan 18 ayat 15-18 tidak lain adalah Mesias, yang artinya yang diurapi, yang dijanjikan kepada Adam, Abraham, dan Mose serta umat perjanjian, baik Israel maupun bangsa-bangsa, yaitu Yeshua HaMashiach. Amin, amin. Shabbat Shalom.
aku nggak bisa jawab spesifik satu kata yang bisa benar-benar menggambarkan dia, karena menurutku ya dia Tuhan betul, dia Raja betul, dia temanku betul. Terlalu banyak yang dia tuh mengcover semuanya dalam hidup gitu. Yeshua itu adalah kasih Tuhan yang begitu besar ke bukan hanya aku tapi buat semua orang yang percaya sama dia sih. Yesua itu terindah gitu ya. Yesua itu dia anak Elohim tapi dia juga anak manusia, merupakan raja alam semesta ini, di mana dia yang memang harus kita sanjung gitu, karena dia itu selalu ada dalam kehidupan kita gitu. Yeshua tetap ada di samping aku, tetap support aku, tetap menjadi bapak untuk anak-anaknya. Ini bukti nyata ketika pertolongan Yeshua tuh dari dulu sampai sekarang dia nggak berubah. Dia selalu tolong anak-anaknya yang percaya sama dia. Waktu Tante mengeluarkan suara, sepertinya ada Yeshua yang saya memuji buat Yeshua. Bahwa sungguh ada kuasa dalam darahnya. Dan darah siapa ini? Tidak lain adalah darah domba Elohim, yaitu darah Yesua. Darah Yesua yang tercurah di Kalvari itu tidak pernah kehilangan kuasanya gitu. Dengan pujian ini memberi kekuatan baru bagi Tante Neni dan itu rema banget. Juru selamat lah buat aku. One call away. Teman hidup. Penyampai kata-kata aku kepada Bapak. Yeshua tuh menonton hidupku sampai detik ini. Dengan worship night ini ya ingin kita diberkati. Ya, diberkati dengan yaitu dengan kesaksian tentang Yeshua. Jadi waktu kita menyaksikan Yeshua, kita mengikuti perintah. Ya, muridkanlah bangsa-bangsa, itu kabar baik tentang Yeshua ya. Jadi dengan lagu-lagu semuanya terfokus kepada Yeshua Masiah, kita sedang menyaksikan dia sebagai Mesias, sebagai juru selamat. Nah, waktu kita menyaksikan dia, kita diberkati. Itu satu ya. Tapi juga kesaksian kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Nah, itulah harapan kita juga, supaya bukan hanya untuk diri kita, tapi itu untuk orang lain. Bahkan barangkali tekanannya kalau dari segi kesaksian, kita ingin orang lain dulu yang lebih dapat diberkati. Walaupun kenyataannya karena kita yang mempersiapkan, kita dulu yang diberkati. Jadi waktu latihan, waktu merenungkan isi lagu, kita dulu yang diberkati. Tapi kemudian itu harus diteruskan kepada banyak orang. Nah, karena itu lalu kita buat itu dengan sistem online ya, ada broadcasting. Jadi orang lain diberkati, kita juga, dan itu secara pribadi. Tapi juga ini karena ini settingnya itu juga untuk jemaat. Jadi dengan cara seperti ini kita sebetulnya mendorong jemaat untuk menjadi jemaat yang bersaksi. Supaya mereka juga tahu bahwa inilah kesaksian mereka. Bukan hanya yang nyanyi, bukan hanya yang lead vokal, tapi ini kesaksian kita sebagai komunitas. Jadi sebagai korporat, kesaksian secara korporat. Ini yang kita lakukan, yaitu dengan Worship Night 4 dengan tema Yeshua HaMashiach dalam nada sepanjang masa. Ya, harapannya Worship Night ini menjadi sarana kesaksian yang luar biasa tentang Yeshua HaMashiach. Jadi kita bisa lebih mengenal dia, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai seorang rabi atau guru, sebagai seorang sahabat yang rela memberikan hidupnya untuk kita. Melalui pengorbanannya kita mempunyai hari-hari yang penuh sukacita, melalui kuasa kebangkitannya kita mempunyai hidup yang berkemenangan, dan tentunya juga tidak sabar untuk menanti kedatangannya yang kedua ya, untuk menjemput kita nanti di atas awan-awan. Dan saya berharap apa yang saya rasakan ini bisa dirasakan juga oleh seluruh jemaat,
dan membuat kita itu semakin mengasihi dan menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Bapa dan juga Yeshua HaMasyiah untuk menyelamatkan kita dari kematian kekal. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Elohim lebih dahulu mengasihi kita. We love because He first loved us. Datang dan rasakan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita dalam Worship Night 4, Yeshua dalam nada sepanjang masa pada hari Sabtu 15 Agustus 2026 jam 18 di GKMI Bethel Bintaro. See you there. God bless you.